Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat saudara semua. Mudah-mudahan saya berdoa supaya berkat Paskah ini bisa saudara dan saya alami secara pribadi masing-masing ya. Saudara, pesan yang luar biasa dari dance performance tadi, jadi bagus kalau saya diberkati sekali. Dan kita akan lanjutkan dari pesan dance tadi dalam perenungan Paskah kita. Bulan ini kita ada dalam tema God and Me, Tuhan dan saya. Saya harap setiap kita bisa bertumbuh dalam makin hari makin intim, makin kenal Tuhan, makin mengerti Tuhan. Dan saya akan lanjutkan juga khotbah saya dari yang Jumat lalu tentang God's love never fails. Yang kedua, ya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kalau saudara pernah suka sepak bola, maka saudara akan tahu Argentina baru juara dunia beberapa bulan yang lalu. Saudara tahu itu? Ya, Messi akhirnya berhasil menang di saat-saat di ujung karirnya. Dan Argentina yang warganya sekarang sedang mengalami krisis yang sangat besar. 40% dari warga Argentina sekarang ada di bawah garis kemiskinan. Tapi kemenangan mereka di Piala Dunia membuat bangsa ini merasa bahagia. Ini laporan yang ada dalam jurnalisnya. Penuh harapan. Lega hidupnya, bahkan mereka merasa berharga. Coba kita lihat gimana mereka merayakan kemenangan Piala Dunia mereka kemarin. Kita lihat bentar ya. Itu orang semua ya saudara ya. Mereka pesta terus. Cowok cewek. Dan ini kalau sudah belum kenal, ini Messi namanya. Oke. Karena dialah saya berdoa buat Argentina. Saya nggak suka Argentina sebetulnya, tapi saya suka Messi ya. Jadi saya, Tuhan buat Argentina menang dan Prancis kalah. Tapi anak-anak Tuhan yang lain juga berdoa buat Prancis supaya Argentina kalah. Jadi Tuhan saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan mengatasi doa-doa seperti itu ya. Lalu juga ada Di Maria. Nah ini dua pemain senior yang bikin gol waktu itu. Selain anak yang muda-muda, mereka dua pemain senior yang bimbing yang muda-muda untuk jadi juara dunia. Cuma gini saudara, Paskah kita bukan merayakan kemenangan kita di Piala Dunia. Yang setuju kata amin. Karena jangankan menang di Piala Dunia, ikut Piala Dunia aja gak masuk-masuk kita saudara. Kemarin mau jadi tuan rumah, batal pula lagi gitu ya. Tapi Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Perayaan yang seharusnya jauh lebih meriah daripada perayaan Argentina. Karena kebangkitan Yesus ini mengubah banyak hal. Saudara mesti tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan cuma dilihat sama 1-2 orang atau 11 orang, no. Saudara mesti pelajari catatan-catatan yang ada. Kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh sekitar 250 orang. Jadi bukan cerita isapan jempol, tapi memang ratusan orang yang melihatnya. Dan itu mengubah secara drastis kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid yang tadinya ketakutan, tercerai-berai, mereka ngumpet di mana-mana. Mereka mulai kembali pada pekerjaan yang lama. Tiba-tiba, katakan sama-sama tiba-tiba. Jadi berani mati. Mengabarkan bahwa Yesus bangkit. Mereka tadinya takut, mereka bilang aduh guru gua mati. Sekarang Toto berani dan bilang nih, dia ternyata bukan guru biasa. Dia bukan nabi biasa dan dia bangkit. Ancamannya apa? Mati. Dan memang semuanya mati kecuali Yohanes. Yang satu mati salib terbalik, yang satu mati salib X, yang satu dipukulin sampai otaknya berceceran di tanah, yang satu ditombak, Thomas ditombak di daerah India. Dan semua mati syahid dalam disiksa. Tapi mereka tidak pernah merubah kesaksian mereka tentang ini. Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan mengubah kehidupan murid-muridnya. Kebangkitan Yesus juga mengubah hidup saudara dan saya. Itu yang saya percaya. Amin. Kenapa berubah? Coba kita lihat ayat ini.
Sebab oleh satu korban saja, karya Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ini ajaib loh saudara. Coba lihat kiri kanan. Lihat, bilang, wah lu mah jauh dari sempurna. Betul nggak saudara? Tapi lihat, lewat ayatnya tolong. Lewat kebangkitan Yesus justru gini. Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Katakan disempurnakan. Untuk selama-lamanya. Lagi disempurnakan. Untuk selama-lamanya. Mereka yang Ia kuduskan, siapa itu? Saya berdoa supaya itu saudara dan saya. Mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Amin. Kita dikuduskan, dijadikan sempurna untuk selama-lamanya. Itu mujizat yang luar biasa. Tuhan bukan cuma menebus kita di atas kayu salib, Tuhan bukan cuma mengampuni kita, tapi menyempurnakan kita. Saudara percaya dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kalau Tuhan bilang saudara dan saya sudah dijadikan sempurna, kita sudah sempurna. Gimana caranya kita jadi sempurna? Lewat karya salib Yesus. Waktu Yesus disalib, semua kelemahan kita, semua ketidaksempurnaan kita ditanggung sama Dia. Sebaliknya semua kesempurnaan Dia dikaruniakan pada kita. Sehingga kita yang percaya padanya, kita dijadikan sempurna di hadapan Allah. Misalnya ini kita. Ini kita jauh dari sempurna. Waktu kita percaya pada Kristus, semua ketidaksempurnaan kita ditanggung Tuhan. Dan kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus. Yang saudara lihat apa? Tas ini. Waktu saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, yang Bapak lihat siapa? Kristus. Yang Tuhan lihat kesempurnaan Kristus. Bukan lagi kelemahan kita. Kelemahan kita sudah terserap di dalam salib Kristus. Dan kita tinggal di dalam Dia. Yang terlihat apa? Kesempurnaan Kristus. Itulah cara Tuhan menjadikan saudara dan saya sempurna. Sampai kapan? Sampai besok? No, sampai selama-lamanya. Itulah kenapa waktu di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Sudah selesai bicara ini, sudah sempurna. Sudah selesai, gak ada kurang apa-apa lagi. Kenapa? Di situ semua dosamu sudah selesai dibayar. Di situ semua kelemahan kita sudah selesai dibayar. Sudah lunas, sudah dikuduskan, sudah sempurna. Yang setuju kata amin. Harusnya kita rayakan lebih daripada Argentina tadi merayakan Piala Dunia. Harusnya, kalau karena Piala Dunia, Argentina merasa punya harapan. Tidak putus asa. Harusnya kebangkitan Tuhan membuat saudara dan saya juga punya harapan. Gak putus asa. Yang setuju kata amin. Bahkan Tuhan bukan cuma menjadikan saudara sempurna untuk selama-lamanya. Tuhan juga berjanji untuk memelihara kita, menjaga kita sampai selama-lamanya. Alkitab bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba saya tanya sekali lagi, ada nggak yang bisa membuat saudara tertolak dari Tuhan? Belajar dari firman. Firman Tuhan bilang gak ada kalau saya setuju dengan firman Anda. Gak ada. Loh Pak, kalau terus kita kompromi gimana? Kalau kita jatuh dalam dosanya, kalau kita terus menolak Tuhan gimana? Minggu lalu saudara sudah dengar, Petrus menyangkal Yesus, memaki, mengutuk Yesus 3 kali. Apakah Tuhan pernah tolak dia? Perhatian, inilah kesempurnaan salib Kristus. Inilah keajaiban Paskah. Suruh baca ayat Alkitab coba gini. Orang Kristen aja gak tega bilang Petrus itu menyumpahi Yesus. Makanya yang kita bilang apa? Menyangkal. Coba baca Alkitabnya di Markus. Dia menyumpahi dan mengutuk. Coba kira-kira kalau menyumpah dan ngutuk tuh bahasa apa yang keluar? Bisa kasih contoh sama saya? Gogok keluar gogok. Halo? B2 keluar B2. Atau yang bagus-bagus kan enggak. Burung nuri, enggak kan saudara? Betul enggak? Wah udah yang jelek-jelek kenapa? Untuk meyakinkan orang, gua mah enggak kenal dia.
Tapi lihat keajaiban dari kasih karunia. Tuhan bangkit, Tuhan hampiri Petrus. Petrus salah tingkah, sudah dengar kemarin dari JIW kan? Ya kan? Dia nyemplung ke danau, dia naik lagi kapal. Mari, wah sudah kacau balau lah, sudah serba salah. Bahkan dia mengakui, aku tidak bisa cinta engkau sebesar yang aku janjikan Tuhan. Tuhan bilang, it's okay. Kenapa? Bukan kita yang mengasihi Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan yang mengasihi kita. Dan kalau Alkitab bilang ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saya percaya tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita yang membuat kita setia. Tapi kasih Tuhanlah yang setia menjaga saudara dan saya. Kasihnya lah yang bilang, sudah selesai bicara apa? Saudara sudah selesai ditebus sampai selama-lamanya. Saudara adalah milik Allah. Amin. Amin. Saya nggak yakin saudara rasa amin ya. Halo? Coba Tuhan, lo yakin? Itulah keajaibannya. Nah, makanya di sesi ini saya berharap goal kita apa? Pulang dari sini, saudara dan saya mengerti mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan lewat karya salib Yesus. Yaitu menebus kita sampai selama-lamanya. Itu yang direnungkan dalam perenungan 8 hari sama CLCC ya. Kita ada renungan bersama, makanya yuk nanti next time ada lagi, ikutan yuk. Kemarin 8 hari kita merenungkan firman Tuhan sama-sama. Yang kemarin adalah mujizat terbesar, yaitu apa? Bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang mati bangkit. Tapi apa? Keselamatan yang diberikan pada saudara dan saya. Itu mujizat terbesar. Yang kedua, saya berharap pulang dari sini saudara dan saya bisa menerima mujizat terbesar itu dengan hati bersyukur. Merayakannya lebih daripada Argentina. Yang ketiga, kita bisa belajar hidup di dalam hormat akan Tuhan. Menerima itu. Kita kagum sama dia dan kita ini, wow. Harapan saya setelah ini kita bisa hidup dalam hormat akan Tuhan. Mungkin sambil merenungkan ini kenapa saudara kurang yakin tadi ya, kira-kira begitu ya. Mungkin hati kita bertanya. Saudara bertanya. Atau saudara bertanya-tanya. Apa benar gue sudah sempurna? Betul gak? Karena kenyataannya saya masih begitu banyak kelemahan, masih banyak kesalahan. Bahkan saya masih ada kejatuhan dalam dosa seperti dance tadi. Sehingga kita jadi orang Kristen yang terus merasa tidak layak. Tertuduh. Pernah suatu kali orang disuruh doa makan. Gak doa-doa. Waktu yang lain melek, orangnya udah pergi saudara. Dia milih gak makan daripada harus berdoa. Kenapa? Tertuduh. Malu, takut, merasa nggak berdaya, nggak sanggup berdoa. Saya pernah cerita sama saudara gimana salah satu anggota sel group saya zaman dulu. Disuruh oke minggu depan kamu tutup doa ya, kan kita bagi tugas untuk minggu depan. Minggu depan nggak datang. Saya pikir dia meninggalkan sel group, ternyata bukan meninggalkan sel group, bahkan tidak kuliah selama beberapa hari. Diare gara-gara takut disuruh doa saudara. Tertuduh, malu, takut. Tidak berdaya, kenapa? Merasa saya belum layak di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa saya belum diterima Tuhan ya? Atau saya yang mungkin kurang berusaha ya? Bisa jadi. Makanya ujilah masing-masing, setuju? Uji kondisi diri kita masing-masing. Tapi sebetulnya kondisi seperti itu dialami sama semua tokoh Alkitab. Bahkan Paulus, seorang rasul yang luar biasa yang menulis sebagian besar dari perjanjian baru, juga mengalami pergumulan yang sama. Alkitab menjelaskan bahwa setelah seseorang lahir baru, setelah seseorang diampuni Tuhan, dijadikan sempurna oleh Tuhan, status kita sempurna di hadapan Allah. Di saat yang sama, hidup kita sebagai manusia masih bisa berbuat dosa. Dan ahli-ahli teologi menyebutnya sebagai begini, simul justus et peccator. Yang artinya sudah dibenarkan sih, status kita tuh sudah benar. Tapi pada saat yang sama tetap ada kesalahan di dalam kita. Saudara waktu mengerti ini saya harap saudara semakin kagum dengan mujizat keselamatan. Bagaimana orang yang tetap ada salah sampai nanti ujung hidup kita di dunia ini. Tapi Tuhan tetap memilih membenarkan kita. Itu ajaibnya kasih Tuhan. Nah, coba kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan kebingungan yang menghadapi hal ini.
Bagaimana Paulus merasa frustasi sama seperti saudara dan saya frustasi. Roma 7 ayat 18-25. Kata Paulus begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Aku rasul, aku anak Allah, tapi aku sebagai manusia gak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi dia bilang, aku pengen yang baik, tapi yang aku lakukan kok salah lagi ya. Berapa banyak yang pernah merasakan seperti Paulus? Saya 11-12 sama Rasul Paulus, bisa angkat tangan. Kita pengen berbuat baik kok langgar lagi. Kita pengen belajar taat kok nggak taat lagi. Pernah rasa itu? Atau saudara, enggak gue taat terus. Nggak pengen taat aja taat. Wih, luar biasa. Saudara, ajaib sekali ya. Tapi Paulus seperti itu dan saya rasa itu menggambarkan kita juga. Ayat berikutnya bilang ini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tapi di dalam diriku sebagai rasul, dalam kemanusiaanku, ada dosa yang diam di dalam aku. Paulus lewat tulisannya, dia dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa begini loh, walaupun kita sudah lahir baru, tapi tetap ada kecenderungan untuk dosa selama kita hidup dalam daging ini. Setuju? Ada malas, ada hawa nafsu, ada marah, ada benci, ada keserakahan, ada kelicikan. Anak Tuhan tetap bisa jatuh dalam dosa. Tapi perhatikan apa bedanya. Anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan Tuhan, yang sudah disempurnakan Tuhan di hadapan Allah tadi. Yang sudah ada di dalam Tuhan tadi. Tidak bisa menikmati dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak menikmati dosa. Nah, waktu saudara mengalami kebingungan seperti Paulus tadi, itu tidak selalu berarti bahwa kita belum jadi anak Allah. Tapi itu adalah bisa jadi, walaupun saudara harus uji diri masing-masing ya, tapi itu bisa jadi proses pendewasaan sebagai murid-murid Kristus. Waktu saudara sadar, gue udah disempurnakan, tapi kok gue masih ada keinginan berbuat dosa. Kita sadar bahwa kita gak bisa menyombongkan diri. Makanya kalau ada anak Tuhan sombong, saudara kurang ngaca. Betul? Kok bisa sombong loh? Merasa lebih kudus dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain. Kok bisa? Karena kamu enggak sebaik itu. Kalaupun kamu sempurna di hadapan Allah, bukan karena kamu hebat, tapi karena itu Tuhan berikan sama kita. Kamu mah 11-12 sama yang lain, saya 11-12 sama yang lain. Saya ingat dulu 15 tahun yang lalu kita belum ada di sini, kita masih ada di Nun jauh di sana. Saya ingat suatu kali ada teman-teman belajar, baru mulai bertobat, baru mulai belajar melayani, diajakin. Dan memang kelakuannya suka memang koboi-koboi saudara ya, kita-kita ini ya saudara ya. Jadi suatu kali ada Asher yang wah salam shalom, semangat sekali shalom. Dia lupa bawa baju putih, dia kantongin Marlboro. Dia lupa baju putihnya tembus saudara. Marlboro. Jadi orang-orang shalom ini, kok gitu kan ya. Orang mulai komplain. Sampai akhirnya saya memutuskan saya maju ke depan. Dan saya mau tanya gini sama jemaat gini. Saudara saya mau nanya ya. Siapa yang setelah bertobat sungguh-sungguh loh ya. Bertobat sungguh-sungguh. Tidak pernah berbuat dosa lagi. Angkat tangan. Jangan buru-buru. Saya pendeta muda angkat tangan. Ada gak? Gak ada. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang setelah bertobat sungguh-sungguh. Setelah masih pernah berbuat dosa lagi. Angkat tangan. Aku pendetamu angkat 2 tangan. Semua jemaat angkat tangan. Terus saya bilang, terus kenapa kita bisa ada di sini? Kalau setelah bertobat pun kita masih ada berbuat dosa. Kenapa kita masih bisa di sini? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Sehingga dia memilih menebus dosa kita, memikul semua kesalahan kita, dan memberikan kesempurnaannya bagi kita. Dikaruniakan buat saudara dan saya. Terus saya bilang kalau begitu yuk udah jangan suka saling menghakimi satu sama lain. Nah kan sama modal kita cuma diampuni. Lu gini ya. Dia ketahuan pas lu aja gak ketahuan kan. Tapi sebetulnya sama-sama masih ada kekurangan, sama-sama masih ada kesalahan. Saya menikmati hari-hari itu melihat bagaimana orang-orang mulai
putar cara berpikirnya. Nggak lagi saling menghakimi satu sama lain, tapi saling gini, mendukung. Ayo kita bisa lebih baik, ayo kita bisa lebih baik, ayo bertumbuh, ayo bertumbuh. Waktu saudara menyadari tadi, kita satu sisi sudah disempurnakan oleh salib Kristus, tapi masih ada kelemahan, masih ada dosa. Kita sadar bahwa gini, selain kita nggak bisa menyombongkan diri, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nggak bisa. Pengen baca Alkitab aja susah kalau bukan Tuhan memberikan nama kita. Mau melayani aja susah kalau bukan Tuhan yang memanggil kita. Membuat kita sadar bahwa kita perlu terus hidup dalam pertobatan tiap hari. Kita enggak bisa ini, gue sudah diampuni, sudah sempurna. Gue santai saja, ya kan. Suatu kali ada orang, lihat ada buku porno, ini kejadian betul saudara ya. Terus dia lihat, saya bilang, jangan. Saya waktu itu masih sama-sama masih kuliah. Jangan lihatin. Oh enggak nih, gue sih sudah lewat yang gini-gini sambil dia lihat. Udah enggak mengganggu. Luar biasa. Tapi waktu saudara sadar ini, saudara tahu gini, sama seperti Paulus, kok ada keinginan dosa di dalam saya, membuat saudara setiap hari selalu mau bertobat. Hei, saya perlu bertobat terus setiap hari. Kenapa? Sebab saya masih ada kelemahan. Satu sisi Tuhan baik, sisi lain saya punya kelemahan. Paulus mau menyadarkan kita bahwa kasih karunia Tuhan membuat saudara dan saya akan menyadari dosa. Anak Tuhan itu pasti peka dosa. Kalau saudara bilang, gue selalu bikin macam-macam tapi gak pernah rasa dosa, bertobatlah. Terimalah Yesus dalam hidupmu, amin. Karena waktu kita terima Tuhan, kita tuh akan sadar dosa. Kasih karunia-Nya akan membuat kita sadar dosa dan membuat kita selalu pengen kembali sama Tuhan. Kayak tadi kan, dance. Ada dosa, aduh menyesal, saya nggak bisa menikmati dosa lagi. Dan selalu ingin kembali kepada Tuhan. Kenapa kok begitu? Karena kamu sudah anak Tuhan. Karena kamu adalah ciptaan baru, kamu bukan lagi manusia berdosa. Kamu dulu manusia berdosa, sudah diampuni jadi anak Allah. Sehingga kamu nggak bisa lagi hidup seperti itu. Saya selalu pakai contoh gini loh, misalnya dulu saudara ikan. Setuju? Katakan saya dulu ikan. Misalnya dulu saudara ikan, saudara bisa berenang, bisa bernafas di air, bisa semuanya bermain-main. Sekarang saudara sudah dijadikan manusia oleh Tuhan. Bisa gak jatuh dalam air? Bisa, tapi bisa gak bernafas dalam air? Gak bisa. Kenapa? Sebab saudara sudah bukan ikan, saudara manusia ciptaan baru. Saudara bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Bisa gak menikmati dosa? Gak bisa. Kenapa? Sebab saudara sudah jadi anak Allah. Itulah mujizat Paskah, saudara. Paulus mau bilang bahwa semakin dewasa kerohanian kita, bukan semakin sombong, makin dewasa, makin kita menyadari kelicikan hati kita. Setuju? Semakin saudara bertumbuh, saudara kan nanti lihat nih. Saudara nanti mulai berbuat baik. Waktu dipuji, saya diberkati loh sama hidupmu. Kemuliaan bagi Tuhan, tapi hidung besar. Napas agak tersengal-sengal. Agak aneh saudara. Kenapa? Kita menikmati pujian. Di situ saudara akan menyadari ini. Aduh Tuhan, hatiku licik ya. Ngomongnya kemuliaan bagi Tuhan. Kenyataannya kemuliaan bagi gua. Saudara akan menemukan kelicikan. Di dalam saudara cerita tentang pengampunan. Saudara masih dendam sama orang lain. Saudara masih benci. Saudara lihat. Di dalam saudara bilang mencintai Tuhan, saudara masih punya keserakahan. Di situ semakin kita bertumbuh kerohanian kita, semakin kita akan mengenali bahwa hati kita licik. Semakin Paulus mau bilang, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita akan menyadari bahwa kita masih banyak tidak kudus. Ya kayak tadi, emosi lah. Belum yang besar-besar, itu masih yang tipis-tipis saudara. Dan itu adalah proses yang dialami semua orang untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Termasuk tokoh-tokoh di Alkitab mengalami itu. Sebut siapa? Daud. Daud sudah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sudah jadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat istri orang direbut saudara. Suaminya dibunuh. Ada yang pernah melakukan dosa seperti Daud? Tolong angkat tangan. Kita lapor polisi. Akibatnya apa? Keluarga Daud hancur. Tapi lihat ini, kasih Tuhan tetap bekerja. Lihat nih,
Tuhan menjaga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan tetap ditarik lagi sama Tuhan. Aku memilihmu, aku mengasihimu. Sampai Daud bertobat lagi. Mungkin ada beberapa yang bilang, wah kalau gitu gue mau hidup kayak Daud aja Pak. Nanti kan Tuhan tarik lagi. Keluarganya hancur bro. Kalau milih contoh, coba jangan yang aneh-aneh. Amin. Ya, itu keluarganya hancur, anak perkosa anak yang lain, anak bunuh ini, anak perkosa mama-mamanya, baca Alkitab. Itu Daud. Daudnya diampuni Tuhan, keluarganya berantakan. Karena itu nanti saudara akan sadar gini, kita perlu terus bertumbuh, hidup dalam pertobatan. Waktu kita lihat ini, Simson orang yang dipakai Tuhan. Malaikat muncul sebelum dia lahir, tapi dia hidup bermain-main dengan dosa terus. Sampai akhir hidupnya. Tapi lihat bagaimana mujizat kasih karunia itu apa. Tuhan tetap rangkul Simson lagi. Simson sudah buta, matanya congkel, hidup sebagai pelawak, dijadiin lelucon. Bisa saat-saat terakhir dia teringat sama Tuhan. Dan dia berdoa, Alkitab bilang. Simson tuh jarang disebut berdoa, cuma 2 kali disebut berdoa. Yang satu berdoa sebelum dia mati. Dia kembali bertobat lagi, Tuhan pulih, lihat kasih Tuhan itu luar biasa. Memelihara kita sampai akhir, walaupun kita seringkali gak setia, dipulihkan lagi. Dan Simson berhasil memperoleh kekuatannya kembali. Kalau gitu gue mau kayak Simson aja, buta lo, dicolok lo nanti. Hidup lo jadi pelawak saudara, lelucon. Sekali lagi, cari contoh yang benar, amin saudara. Petrus, saudara-saudara minggu lalu. Paulus, kita lagi bahas sekarang. Markus di Alkitab. Kalau saudara baca, bukan Markus yang nulis Alkitab ya. Markus muridnya, Petrus muridnya. Paulus pernah marah sekali. Kenapa? Markus meninggalkan pelayanan. Tapi Tuhan sekali lagi kasih karunia, tidak pernah kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ditarik lagi sampai akhirnya dia melayani Tuhan lagi dengan segenap hati. Dari situ kita belajar betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan. Dan dari situ kita belajar bahwa betapa kita harus belajar bertumbuh dalam firman Tuhan. Bertumbuh menjadi dewasa supaya hidup kita penuh hikmat. Kita tahu bagaimana hidup yang benar. Karena kita tetap masih lemah. Walaupun sudah anak Allah, gak bisa sombong, kita masih lemah. Kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mau bertumbuh. Supaya hidupmu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus mau menyadarkan begini bahwa buat orang-orang yang sudah ditebus seperti saudara dan saya. Pencobaan, pergumulan, kemenangan, atau juga termasuk kekalahan dalam menghadapi pencobaan. Itu adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani. Kalau sudah baca Alkitab, gak ada yang menang terus. Tapi waktu kalah, belajarlah kenapa kita kalah. Kayak Paulus, kenapa? Oh ada keinginan dosa dalam aku. Disitulah kita belajar bertumbuh secara rohani. Amin. Alkitab bilang ini, Paulus bilang ini, demikianlah aku dapati hukum ini kata Paulus. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ya itu ada padaku. Aku pengen bikin baik tapi yang jahat yang ada. Ayat berikutnya, sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Lihat ini, anak Tuhan gak bisa menikmati hidup dalam dosa. Batinku aku suka hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Tersiksa Paulus. Tersiksa sekali. Saudara, kalau saudara jadi seperti tadi bilang, jadi anak Tuhan kita bisa jatuh dalam dosa tapi tidak bisa menikmati dosa. Yohanes bilang begini melengkapi ini semua. Tetapi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Terjemahan yang lebih tepat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat hidup dalam dosa lagi. Sebab kenapa gak bisa lagi menikmati dosa? Sebab benih Allah tetap ada dalam dia. Wow, benih Allah tetap ada dalam kita. Walaupun kadang kita jatuh, walaupun kadang kita buat salah. Benih Allah tidak keluar masuk, keluar masuk. Cabut tanam, cabut tanam. Benih Allah tetap ada dalam dia. Dan dia tidak bisa berbuat dosa, dia tidak bisa hidup dalam dosa, dia tidak bisa menikmati dosa. Karena apa? Karena kamu lahir dari Allah. Yang bersyukur katakan amin. Setelah engkau terima Yesus, engkau dilahirkan baru, diciptaan baru, engkau lahir dari Allah. Engkau sudah disempurnakan selama-lamanya di hadapan Allah dan tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Yang setuju katakan amin.
Paulus nggak bisa menikmati kelemahannya, dia frustasi, dia pengen menghormati Tuhan dalam hidupnya, tapi dia mengakui, sebagai rasul pun dia mengakui ada kegagalan-kegagalan. Paulus tidak bisa menemukan jawaban dalam kekuatannya sendiri, tapi lihat ini, bagaimana dia menemukan jawabannya di dalam Yesus. 2 ayat terakhir dari bagian ini bicara begini. Aku manusia celaka. Rasul ngomong aku manusia celaka, saudara. Nah, apalagi saudara ya. Apalagi kita, maksudnya sombong amat saya. Aku manusia celaka. Siapa yang aku bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat berikutnya langsung ini. Tapi syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 jeritan yang harus ada dalam hidup saudara dan saya juga. 2 jeritan ini yang akan membuat saudara dan saya menghargai salib Kristus. Kenapa menghargai salib Kristus? Karena sadar aku nih manusia celaka sebenarnya. Gak ada salib mah udah gak ada cerita. Saya gaya-gaya gini kan ya, istri saya tuh suka dan pakai strip gitu kan, gaya ya kan. Strip, udah begini-begini. Manusia celaka saudara. Gak ada salib Kristus mah gak bisa bergaya-bergaya apaan. Cuaks. Apa sih? Gak ada salib Kristus gak bisa apa-apa saudara. Kenapa? Sadar kita manusia celaka. Orang pastor. Pastor. Manusia celaka. Kesadaran itu yang membuat kita gini. Mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Kenapa? Syukur pada Allah. Ayatnya dulu deh. Gak usah tayangin saya manusia celaka. Ini ayatnya aja sudah. Syukur pada Allah. Membuat gini. Hanya ada pada Tuhan ada harapan. Jadi gini. Hanya pada firman Tuhan ada harapan buat kita. Membuat kita mau bertumbuh. Mau belajar. Kenapa? Celaka kalau enggak. Dan kita mau hidup berjaga-jaga. Kenapa? Dasarnya manusia celaka. Nah kalau kita cuma sadar akan syukur pada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita sudah diampuni. Cuma sadar itu maka hidup saudara akan sembrono. Hidup kita sembrono dan tidak bertumbuh. Kalau cuma sadar aku manusia celaka, gak sadar Tuhan, celaka beneran. Tapi yuk sama-sama selalu 2 cerita ini. Aku manusia celaka Tuhan. Tapi syukur pada Allah. Karena Yesus Kristus Tuhan kita. Aku bisa dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhanku. Tidak ada. Kesulitan hidup tidak. Bisa jadi dalam kesulitan hidup kita kecewa, kita marah. Tapi tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Engkau menjauh, Tuhan akan tarik kau kembali. Engkau menjauh, Tuhan mendekat. Dan kasih Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan bisa menjaga Simpson. Kalau menurut saya salah satu tokoh Alkitab paling kurang ajar itu Simpson. Tuhan jaga sampai akhir. Daud, Tuhan jaga sampai akhir. Petrus, memaki-maki Tuhan, Tuhan jaga sampai akhir. Paulus, Tuhan jaga sampai akhir. Saudara, Tuhan jaga sampai akhir. Kasihnya gak pernah gagal. Saya tutup dengan ayat ini. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai nanti Tuhan akan pelihara kita. Jadi saya harap pulang dari sini sudah menyadari, wow, mujizat ya. Itu lebih berharga dari orang mati bangkit. Itu lebih berharga daripada orang lumpuh berjalan. Kita yang celaka diampuni, dijadikan sempurna, dijaga sampai akhir. Itu mujizat terbesar. Saya berharap pulang dari sini sudah menerima dengan hati bersyukur. Saya berharap pulang dari sini sudah menghormatinya. Menghormati Tuhan lebih lagi. Kenapa kita mau belajar hidup lebih benar? Kita mau belajar menghormati Tuhan. Karena keajaibannya begitu luar biasa. Selamat Paskah, Tuhan berkati saudara.